Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Nugraha dan di sini saya akan mempraktekkan mengenai setting DHCP pada sebuah router. Nah, di sini kasusnya kita menggunakan switch, jadi pertama-tama kita harus menyeting VLAN terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan menyeting VLAN pada setiap switch yang terhubung ke PC. Jadi di sini ada tiga switch, yaitu switch satu, switch 2, dan switch 3. Nah, untuk di switch 0 nanti kita akan membuat VLAN dari ketiga VLAN yang telah kita buat, jadi itu 101, 102, dan 103. Pertama kita akan membuat VLAN 101 terlebih dahulu di switch nomor satu. Itu kita masuk ke config dan VLAN database. Kita masukkan 101, lalu VLAN name-nya yaitu sesuai dengan eh, divisinya yaitu marketing. Nah, lalu setelah kita membuat VLAN, kita hubungkan port-port yang ada dengan menggunakan VLAN. Jadi yang terhubung adalah fase Ethernet 01, 02, dan juga 03. Di sini kita ubah menjadi marketing atau 101 pada VLAN-nya di setiap port yang terhubung pada switch tersebut. Lalu kita lanjutkan untuk switch yang kedua, di mana kita akan membuat VLAN juga yang bernama sales. Jadi VLAN database kita tambahkan 102 bernama sales, dan sama seperti tadi kita hubungkan pada setiap port yang terhubung pada switch tersebut, yaitu eh, 01, 02, dan juga 03. Lalu yang ketiga yaitu pada switch yang terakhir, kita bikin VLAN lagi dengan nama dengan nomor 103 dengan nama production. Lalu kita sama seperti tadi kita sambungkan pada setiap port yang terhubung pada switch tersebut. Jadi kita ganti menjadi 103. Ini kita juga ganti menjadi 103, dan ini yang 03 juga kita ubah menjadi 103. Nah, ketika sudah terhubung semua, kita tambahkan VLAN pada switch yang di tengah yang menghubungkan antara ketiga jaringan tersebut. Jadi kita tambahkan pada VLAN database yaitu VLAN nomor 101 dengan nama marketing, lalu VLAN 102 dengan nama sales, dan juga VLAN 103 dengan nama production. Nah, lalu kita juga hubungkan eh, ketiga port dari VLAN tersebut menuju masing-masing VLAN yang ada pada jaringan-jaringan tersebut. Jadi misalnya yang 01 terhubung dengan VLAN 101, lalu yang 02 terhubung dengan VLAN 102. Eh, Lalu yang ketiga juga terhubung dengan VLAN 103. Nah, setelah semua VLAN sudah terhubung, maka kita pindah ke router untuk menyeting VLAN pada setiap jaringan yang ada. Jadi kita menuju ke CLI, kita N configuration terminal. Nah, lalu pada di bagian CLI eh, kita masuk ke interface dari G00 pada VLAN 101. Oh, salah di sini kurang spasi. Oke.
Nah, lalu kita masukkan kodenya encapsulation.1Q 101. Nah, di sini kita masukkan jaringan yang terhubung pada VLAN tersebut. Eh, kita masukkan apa ini? Masukkan default gateway dari jaringan yang ada pada VLAN tersebut. Jadi di sini kita gunakan IP address 192.168.1.1, lalu kita juga masukkan subnet masknya yaitu 255, 255, 255, dan juga 0. Lalu kita exit dan menuju ke VLAN selanjutnya yaitu integer G00 titik VLAN-nya 102. Nah, di sini terhubung ke VLAN 102 yaitu VLAN sales. Kita masukkan IP default gateway-nya yaitu 192.168.2.1 dengan subnet mask 255, 255, 255, dan 0. Lalu kita exit untuk menuju ke VLAN selanjutnya yaitu VLAN 103. Kita masuk ke interface-nya yaitu interface G00.103. Lalu kita encapsulation 192.168.3.1 lalu 255, 255, 255, 0. Lalu kita exit. Ada yang salah. Oh, maaf. Jadi di sini encapsulasinya kita masukkan .1Q. Kemudian VLAN yang terhubung yaitu 103. Lalu dimasukkan juga IP address-nya yaitu IP address mohon maaf maksud saya default gateway-nya dengan 192.168.3.1, 255, 255, 255, dan 0 untuk subnet mask-nya. Nah, sudah selesai semuanya pada setiap VLAN yang terhubung, maka kita exit. Oke, jadi setelah semuanya terhubung, maka kita lakukan terang pada switch dan port yang terhubung ke router. Jadi di sini posisinya ada pada gigabit Ethernet 0/1. Dan di sini kita ubah menjadi terang. Di sini udah menjadi terang. Maka selanjutnya kita menuju ke pembuatan DHCP pada setiap IP address yang ada. Nah, untuk men-setting DHCP-nya, kita masuk ke router. Nah, setelah masuk ke router, kita masuk ke CLI dan kita masuk ke config. Jadi di sini config. Nah, lalu kita masukkan kodenya yaitu yang pertama IP DHCP pool. Nah, di sini kita memberi nama poolnya yaitu 1. Lalu kita masukkan networknya yang ingin kita setting DHCP yaitu network 1.0. Jadi network 192.168.1.0 dengan subnet mask 255, 255, 255, 0. Ntar, lalu kita masukkan juga default gateway-nya 192.168.1.1. Ini harus dikasih default address. Oh maaf, harusnya default router ya. Oke, lalu kita yang terakhir setting di DNS servernya. Setting jadi 8.
888. Oke, untuk jaringan satu sudah selesai dikonfigurasi. Lalu kita juga melakukan pengecualian untuk jaringan 1.1 sampai 1.10 dengan cara menggunakan kode IP DHCP excluded excluded address. Nah, lalu kita masukkan range-nya. Di sini kita masukkan 192, 168, satu, satu spasi hingga 192, 168, 1, 10. Nah, setelah terkonfigurasi, bentar, ini salah. Jadi harus di-exit dulu ya tadi sebenarnya. Jadi, lalu kita baru masukkan ini. Nah, oke. Lalu kita masuk ke pool selanjutnya. Jadi kita masukkan IP DHCP pool 2, di mana kita masukkan network yang kedua, yaitu network 192.168.2.0. Lalu kita masukkan subnet masknya yaitu 255, 255, 255, 255, 0. Lalu kita masukkan juga default gateway-nya 192.168.2.1. Nah, setelah itu kita juga masukkan DNS servernya. Ini keliru lagi default router. Nah, lalu kita masuk ke DNS server. Kita setting 8888. Nah, di sini lalu kita exit dan kita lakukan pengecualian dengan IP DHCP. Ini kita ganti menjadi 2.1 hingga 2.10. Oke, lalu kita lanjut membuat pool yang ketiga yaitu IP DHCP pool 3. Lalu networknya yaitu 192.168.3.0 dengan subnet mask 255, 255, 255, 0. Nah, lalu kita masukkan default gateway-nya. Default slash router 192.168.3.1. Lalu DNS-nya juga kita setting DNS slash server 8.8.8.8. Lalu kita exit, kita lakukan pengecualian seperti tadi, yaitu IP, DHCP, excluded address 192.168.3.1 hingga 192.168.3.10. Nah, proses konfigurasi DHCP sudah selesai. Lalu kita coba lakukan show untuk DHCP-nya. Lakukan dulu karena kita masih di config interface. Nah, di sini udah ada pengecualiannya terlebih dahulu, yaitu pengecualian untuk address 1.1 hingga 1.10, lalu 2.1 hingga 2.10, 3.1 hingga 3.10. Di sini untuk pool-poolnya sudah juga terlihat bahwa DHCP pool 1 merupakan DHCP untuk network 1.0 dengan default gateway-nya 1.1. Di sini juga ada DHCP pool 2 seperti berikut dan DHCP pool 3. Nah, setelah semuanya sudah terkonfigurasi, maka bisa kita coba untuk melakukan konfigurasi DHCP pada PC-nya, yaitu masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini untuk IP configuration-nya kita ubah menjadi DHCP. Nah, di sini DHCP request sudah successful. Lalu kita coba untuk PC selanjutnya, DHCP juga. Nah, di sini juga sudah successful. Lalu yang eh, sales, kita lakukan konfigurasi juga di desktop IP configuration, DHCP.
Nah, sudah successful. Yang PC kedua, DHCP, sudah successful juga. Lalu yang terakhir yaitu pada production. Kita setting DHCP-nya. Oke, sudah bisa. Lalu yang terakhir, kita setting DHCP juga. Oke, jadi semua PC sudah terkonfigurasi IP-nya dengan DHCP. Lalu kita coba untuk mengirimkan simple video dari PC ke PC. Masih fail, coba kita fire. Nah, sudah successful. Coba lagi untuk PC yang lain. Masih fail, kita fire lagi. Nah, sudah successful. Baik, baik, sekian presentasi saya mengenai DHCP pada router. Terima kasih.